Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali di ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 19 dengan tema misi dan relasi. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin saat teduh kami pada pagi hari ini, mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang Kau firmankan di pagi hari ini. Tuhan, kami ingin di dalam hidup kami ini, kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan saat teduh pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan sepelayanan kita seringkali juga merupakan teman baik atau sahabat kita. Kebersamaan dalam pelayanan membuat hubungan kita dengan rekan tersebut menjadi semakin erat. Di sisi lain, hubungan yang semakin erat juga akan membuat pelayanan tersebut dapat kita lakukan dengan semakin baik dan semakin menyenangkan. Misi dan relasi adalah dua hal yang saling mendukung. Hal itulah yang terjadi dalam hubungan antara Abraham dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 19. Mari kita membaca Kejadian 18 ayat 16 sampai 19. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka.
Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Abraham mengantarkan 3 orang tamunya dengan berjalan bersama-sama mereka pada ayat 16 menunjukkan sikap yang penuh hormat, sekaligus juga hubungan yang akrab. Menurut Agustinus, seorang bapak gereja abad keempat, salah seorang dari ketiga orang tamu Abraham ini adalah wujud teofani atau penampakan diri dari Tuhan. Sedangkan 2 orang lainnya adalah malaikat yang menyertainya. Hubungan yang akrab antara Abraham dengan Tuhan sudah dapat kita lihat dari percakapan mereka di perikop sebelumnya, yaitu di ayat 18 ayat 1 sampai 15. Keakraban tersebut dapat kita lihat lebih lanjut ketika Tuhan memutuskan untuk memberitahu Abraham apa yang hendak dilakukannya terhadap Sodom dan Gomora. Tentu saja di dalam kedaulatannya Tuhan dapat melakukan apa saja tanpa harus memberitahu siapapun. Namun Tuhan memutuskan untuk bersikap terbuka terhadap Abraham karena Tuhan telah melibatkan Abraham di dalam misinya. Yang pertama adalah melalui Abraham, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Yang kedua, Abraham harus memerintahkan anak-anak dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. 2 hal ini, yaitu menjadi berkat dan mengajarkan kebenaran dan keadilan, tidak mungkin dilaksanakan jika Abraham tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya di dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu dan Saudara terlibat di dalam misinya? Apakah Bapak Ibu memiliki hubungan yang akrab dengan Dia? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin lebih akrab lagi dengan Engkau. Mampukanlah kami agar kami dapat bersikap lebih terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen melalui tindakan kita bahwa kita akan lebih rajin membaca firman Tuhan agar semakin memahami kehendak-Nya. Kita juga akan lebih terbuka mengungkapkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita. Amin.